Fiikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanir Rahim yang begitu besar, begitu luas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah dengan rahmatnya, dengan kami kasih sayangnya, Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita bertemu secara online untuk melanjutkan kajian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mendalam, kaji tentang kehidupan beliau, mengenal sunnah-sunnah beliau, mengetahui perjalanan hidup beliau, perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita menyadari ikhwatal iman, setiap jejak-jejak langkah yang beliau tempuh, setiap pengorbanan dan perjuangan yang beliau jalani, semuanya berdampak kepada saat ini kita menjadi umatnya. Yang saat ini kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di antara bentuk terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak bersalawat kepada beliau. Banyak berterima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ajaran-ajarannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabda-sabdanya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beberapa tahun ini ya kita ngaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sekian tahun, sejak pandemi, sejak bekerja mengaji, ya kemudian berminggu mengaji, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap effort, setiap pengorbanan kita, setiap kehadiran kita sebagai momen-momen yang nantinya kita akan syukuri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul secara online ini untuk lebih mencintai Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada peristiwa perang Tabuk, dengan beberapa hal yang dihadapi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Imam Abu Dawud An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang hasan dari Salamah Al-Muhayyiq radhiyallahu anhu, ya, beliau menyampaikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan ini, perang Tabuk ini, dalam perjalanan menuju Tabuk, beliau singgah di salah satu rumah, yang di rumah itu, di teras rumah itu, ya di bagian depan rumah digantungkan sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah kalian punya air? Ya, kalian punya air. Nah, wadah itu wadah air yang digantung, yang terbuat dari kulit. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada para sahabat, kepada beliau, ya Rasulullah, innaha maitah. Ya Rasulullah, kulit itu diambil dari bangkai. Ya, bangkai itu najis. Bagaimana dengan kulitnya? Otomatis kalau kulitnya itu najis, maka tidak boleh dijadikan wadah untuk tempat air. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibahuha tuhuruha, bahwa menyamaknya, jadi kulit itu sebelum dimanfaatkan ada satu teknik namanya menyamak kulit, ya, dan teknik ini beragam dari satu masyarakat dari masyarakat yang lainnya. Dulu anak ingat ketika masih kecil, sebagian orang, ya, sebagian masyarakat, mereka menyamak kulit itu dengan bahwa kulit kambing itu setelah dibersihkan
dari daging-daging yang melekat padanya, kemudian disamak dengan dikasih garam, ya, dikasih garam banyak begitu, dikasih garam, dan itu proses penyamakan kulit itu kemudian dijemur sekian lama. Dan maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, dibahuha tuhurta, bahwa menyamaknya adalah mensucikannya. Dan di dalam Sunan An-Nasai Nabi SAW bersabda, alaisa qad dabaghtiha, bukankah engkau wahai yang pemilik wadah ini, engkau telah menyamaknya? Maka wanita itu mengatakan, bala ya Rasulullah, benar, saya sudah menyamaknya. Maka Nabi SAW bersabda, fa inna dibaghaha zakatuha, bahwa menyamak kulit itu sama seperti menyembelihnya. Ya, Ibnu Athir menyebutkan bahwa az-zaka di sini atau at-tadkiyah, az-zakatu atau at-tadkiyah adalah penyembelihan. Dan beliau berkata, ja'ala dibaghal jildi bimanzilati dzabh fa inna jildal madbuhi tahirun. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa menyamak kulit itu sama seperti menyembelih, ya, karena menyembelih, ya, dengan kulitnya binatang yang disembelih itu suci. Kulitnya binatang yang disembelih itu suci. Nah, bagaimana dengan kulit bangkai? Nabi SAW menyebutkan bahwa mensucikan kulit bangkai adalah dengan menyamaknya. Nah, itu adalah sebagai bentuk mensucikannya. Di dalam perjalanan ke Tabuk ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di suatu malam, ya, para tentara turun, mereka menjelang fajar, ya. Nabi SAW pergi untuk qada'ul hajah, ya, untuk buang air, ya. Dan beliau didampingi oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Nabi SAW menjauh dan ditunggu oleh para sahabat untuk sholat subuh. Ternyata Nabi SAW tidak kunjung datang. Maka sebagian sahabat mengajukan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk menjadi imam sholat. Maka sholatlah Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Subhanallah, di rakaat yang kedua, Nabi SAW masuk menjadi makmum. Ya, jadi Nabi SAW dapat satu rakaat dan jadi masbuk untuk rakaat yang berikutnya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Ibnu Hibban juga di dalam sahihnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang begitu mulia. Bagaimana seorang sahabat yang kemudian menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Mughirah bin Syu'bah ini, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pergi menjauh dari rombongan Rasulullah. Dan kata beliau, kata Mughirah, aku bersamanya dalam peristiwa perang Tabuk ini. Ya, dalam peristiwa perang Tabuk ini. Sebelum fajar, maka aku mendampingi Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian jongkok, ya, kemudian beliau melakukan qada'ul hajah, ya, buang air, dan setelah itu beliau menghampiri, ya, dan aku pun menuangkan air untuk kedua tangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW membasuh kedua telapak tangannya, setelah itu membasuh wajahnya. Setelah itu beliau menarik kain lengan bajunya, begini ditarik oleh Nabi SAW. Ya, ternyata ketika ditarik oleh Nabi SAW tidak sampai menutupi siku beliau. Maka Nabi SAW pun memasukkan lengannya untuk dikeluarkan. Ya, beliau ketika ditarik begini tidak sampai sikunya, maka Nabi kemudian melepas tangan itu dari lengan bajunya dan kemudian beliau mengambil air dan membasuhkan sampai siku dari bawah baju Nabi SAW. Setelah itu beliau mengusap kepalanya dan kemudian beliau wudhu, ya, mengusap sepatunya. Setelah itu Nabi SAW menunggangi kendaraannya dan kami pun berjalan, ya, balik ke pasukan. Dan ternyata kami dapati mereka sedang sholat.
Dan ternyata mereka diimami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermakmum, ya, menjadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu ternyata Abdurrahman bin Auf sudah selesai 1 rakaat dari sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersama kaum muslimin di belakang Abdurrahman bin Auf untuk melakukan sholat rakaat kedua dari sholat subuh. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, selesai rakaat kedua beliau salam. Nabi SAW berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Ini membuat terkejut dan takut para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, bisa antum bayangkan ikhwatal iman, antum tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi imam, dan ternyata ketika antum salam, antum dapati Rasulullah SAW menjadi makmum antum. Ini suatu kemuliaan besar bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arba. Ya, dan bagaimana para sahabat mereka terkejut akan hal ini. Mereka takut karena apa? Karena mereka mengira bahwa mereka telah mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal itu. Maka ketika Nabi SAW salam, ya, selesai menyempurnakan 1 rakaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ahsantum. Beliau bersabda asabtum. Kalian telah bersikap baik. Kalian telah benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, ya, di bab-bab fikih para ulama, mereka menyebutkan di dalam hal ini tentang imamatul mafdhul 'ala al-fadhil, yaitu bagaimana seseorang yang imamatul fadhil 'ala al-mafdhul, yaitu ketika orang yang kurang kemuliaannya menjadi imam bagi orang yang lebih mulia. Ya, kita tahu bahwa antara Nabi SAW dan Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW jauh lebih mulia daripada Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan berarti, ya, bahwa yang kurang kemuliaannya dibandingkan yang lainnya menjadi dasar pembolehan bagi mereka, bahwa tidak boleh bagi mereka untuk menjadi imam sholat bagi yang lebih utama. Jadi ini juga mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, dan terlebih lagi kita, orang-orang yang masih menuntut ilmu, jangan merasa bahwa anak yang paling afdal di komplek ini, anak yang paling mulia, harusnya anak yang jadi imam. Ya, tidak begitu seorang muslim, ya, tidak begitu seorang talibul ilm. Harusnya kita bersikap sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bermakmum dengan Abdurrahman bin Auf, dan itu bukanlah suatu aib, bukanlah suatu cacat, bukanlah suatu celah, ya, untuk menjadi makmum sholat seseorang. Ya, nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika imam ratib, imam tetap itu yang ditunggu tak kunjung tiba, maka boleh bagi jamaah sholat itu untuk menunjuk salah seorang di antara jamaah yang ada untuk menjadi imam mereka. Ya, bukan menunggu dan menunggu sampai apalagi sampai hari meninggi. Tidak seperti itu. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah riwayat dhaif, ya, sebuah riwayat yang lemah, diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahaditsus Sahihah. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan ma qubidha nabiyyun qattu hatta yusalliya khalfa rajulin salihin min ummatihi. Tidaklah seorang nabi itu mati, ya, dicabut nyawanya sampai dia sholat di belakang seseorang yang soleh dari umatnya. Namun hadis ini dhaif, ya, tidak sahih. Ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pun melanjutkan perjalanannya ke Tabuk. Dan ketika sehari selang sampainya beliau ke Tabuk, beliau bersabda kepada para sahabat, innakum satatuna ghadan insyaallahu aina Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Faman ja'aha fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa sesungguhnya kalian besok insyaallah akan sampai ke mata air Tabuk. Dan insyaallah kalian akan sampai di sana ketika matahari sudah mulai meninggi. Sudah duha hampir zuhur.
Barang siapa yang sampai terlebih dahulu, jangan menyentuh airnya sama sekali sampai aku menyentuh. Ya, kata Nabi SAW seperti itu sehari sebelum sampai ke Tabuk. Al-Imam At-Tahawi di dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, kami berjalan bersama Nabi SAW di peristiwa Tabuk ini, dan ketika sampai kita di satu tempat tanah yang berpasir, ya, kemudian Nabi SAW bersabda, man yakla'unal laila, siapa yang menjaga kita malam ini? Maksudnya adalah menjaga untuk membangunkan sholat subuh. Maka Bilal berkata, ana ya Rasulullah, biarkan saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, idzan tanam, ya, maka kemudian Nabi SAW pun tidur. Subhanallah, sampai terbitnya matahari. Maka bangunlah beberapa orang, fulan bangun. Sampai, tapi Nabi SAW belum kunjung bangun. Sehingga kami pun menyatakan, ayo kita ngobrol aja, ngomong. Sampai Nabi SAW bangun. Maka bangunlah Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, if'alu ma kuntum taf'alu, wa kadzalika yaf'alu man nama aw nasiya. Lakukanlah apa yang biasa kalian lakukan. Bangun sholat subuh, bangun di waktu subuh dan sholat. Demikianlah yang semestinya dilakukan oleh yang tertidur atau lupa, kata Nabi SAW. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tertidur dari sholat subuh, apa yang harus dia lakukan ketika dia bangun? Yang harus dia lakukan adalah mengambil air wudhu dan kemudian melaksanakan sholat. Ya, bukan dia mengira kalau sudah sholat subuhnya lewat atau waktunya lewat, dia beranggapan bahwa tidak ada sholat lagi. Itu salah. Ya, yang benar adalah ketika dia tertidur sampai terbit matahari, maka tetap wajib dia sholat subuh. Ya, tetap wajib dia sholat subuh. Kisah Abu Qatadah ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Abu Qatadah menceritakan bahwa ketika kami di dalam sebuah safar, ya, Nabi SAW menyampaikan di dalam salah satu khutbahnya, innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tuna al-ma'a insyaallahu ghadan. Sesungguhnya kalian akan melakukan perjalanan siang dan malam, kata Nabi SAW. Kalian akan melakukan perjalanan total, berjalan non-stop malam dan siang, dan besok insyaallah kalian akan sampai. Abu Qatadah menceritakan, maka ketika Nabi SAW berjalan dan ketika malam itu sudah mulai gelap, ya, aku di samping Nabi SAW. Ya, artinya beliau di atas ontanya. Onta itu terus berjalan non-stop. Ya, sampai Nabi ngantuk. Dan ketika Nabi ngantuk, Nabi agak miring ke kanan. Ya, di atas ontanya. Agak miring ke kanan. Maka aku pun mendekati onta Nabi SAW. Aku rapikan posisi Nabi SAW tanpa membangunkan beliau. Ya, kata Abu Qatadah. Jadi ketika miring ke kanan, diluruskan lagi oleh Abu Qatadah, Nabi tetap di atas ontanya, ya, tapi tanpa membangunkan Rasulullah SAW. Sampai beliau berada di atas onta itu dalam keadaan sempurna. Sampai berjalan, kata iman rahimani wa rahimakumullah, sudah lewat pertengahan malam, saya lihat Nabi SAW tetap dengan ontanya berjalan ini, beliau miring lagi. Ya, maka aku pun merapikan lagi posisi Nabi SAW tanpa membangunkan beliau sampai posisi beliau tegak di posisinya. Sampai di waktu akhir sahur, ya, waktu sudah hampir subuh, beliau miring yang lebih daripada 2 kali yang sebelumnya. Yang aku khawatirkan, sampai kata Abu Qatadah radhiyallahu an, hatta kada yanjafil. Hampir saja Nabi SAW itu, saya perhatikan, hampir jatuh dari ontanya. Fa'ataituhu fadamaktuhu. Maka aku menghampirinya dan aku luruskan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun terbang. Dan Nabi SAW bertanya, man hadha? Siapa ini? Ya, maka Abu Qatadah mengatakan, Abu Qatadah ya Rasulullah. Antum tahu ikhwatal iman, perjalanan ke Tabuk ini, usia Nabi kita Muhammad SAW sudah 60 tahunan. Ya, sudah 60 tahun lebih.
usia beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ini adalah setahun sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Qatadah, "Mata kana hadza masiraka minni?" Ya, bagaimana perjalananmu selama ini? Artinya, apa yang kamu lakukan selama perjalananku ini? Ya, kepada Abu Qatadah. Kemudian aku menjawab, "Mazala hadza masiri mundul laila." Ini yang aku lakukan sepanjang malam ya Rasulullah. Memperhatikanmu, menjaga posisi dudukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya engkau tidak jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Hafidzakallahu bima hafidta bihi nabiyyah." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagaimana engkau telah menjaga Nabi. Subhanallah ya ikhwatal iman. Antum kita semua perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu sangat peduli dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana di riwayat sebelumnya hadis Mughirah bin Syu'bah ketika mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperhatikan gerak-gerik Nabi SAW sampai ketika menarik lengan baju dan ternyata tidak sampai ke sikunya. Kemudian beliau mengeluarkan lengannya ke dalam dan kemudian mewudu'i dari dalam bajunya. Ya, ini dilakukan oleh Nabi dan riwayat itu sampai kepada antum, kepada kita. Bagaimana mereka begitu care, begitu peduli, begitu perhatian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti itu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu menunjukkan besarnya cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan jihad ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ghazwah, di akhir peperangan ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tidak muda lagi. Di dalam perjalanan yang 1 hari 1 malam ke Tabuk ini tidak berhenti. Dengan harapan agar besok sampai ke mata air Tabuk itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan ini beliau hampir terjatuh beberapa kali. Dan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran jika sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan doanya, "Hafidzakallahu bima hafizta bihi nabiyya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga Nabi. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dan beliau tertidur, menundukkan kepalanya di atas kendaraannya dan tertidur. Setelah itu beliau bersabda, "Ihfadhu alaina salatana." Tolong jaga salat-salat kita. Dan tolong jaga salat kita. Dan kami pun dengan keadaan kendaraan tetap berjalan. Kami pun semua tertidur. Dan yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Ketika matahari mengenai punggung beliau, ya, maka kami pun terbangun dengan kendaraan masih berjalan dengan keadaan ketakutan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irkabu, lanjutkan perjalanan ini, ya." Dan kemudian sampai menemukan tempat yang tepat untuk mereka turun, maka kami pun turun, ya. Dan beliau minta untuk diambilkan air wudhu. Di saat itu kata Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, aku memiliki wadah air wudhu yang memang aku siapkan. Maka kemudian Nabi SAW berwudhu dengan sangat sedikit airnya beliau pakai, ya, dengan memakai air yang sangat sedikit, sehingga banyak tersisa air di tempat wudhu itu. Nabi SAW bersabda kepadaku, "Ihfaz alaina ma yudha'ataka fasayakunu laha nabaun." Tolong jaga sisa air wudhu ini, nanti ada hal besar yang akan terjadi. Nanti akan ada suatu hal besar yang bakal terjadi nanti. Kemudian Bilal pun memandangkan adzan, dan setelah itu Nabi SAW melaksanakan sholat qabliyah 2 rakaat. Setelah itu Nabi SAW melaksanakan sholat subuh 2 rakaat.
Beliau melakukan sebagaimana yang biasa beliau lakukan tiap hari. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada antum, kepada kita semua, ikhwatal iman, bahwa jika kita terlambat bangun sholat subuh, bukan berarti kemudian kita melewatkan sholat sunnah qabliyah yang biasa kita lakukan. Tetap sholat sunnah qabliyah itu lakukan, amalkan sebagaimana yang biasa antum lakukan. Jangan sampai karena itu terlambat nih, udah siang. Tapi antum sudah terbiasa. Kalau siang itu kesiangannya adalah karena tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan antum. Ya, memaafkan kita semuanya. Karena kata Nabi SAW, tertidur itu bukanlah bentuk melalaikan sholat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan, maka Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama dan kami pun mengikuti beliau. Ya. Kemudian ada sebagian orang berbisik satu dengan yang lain. Ya, bertanya, maka farratu masana'na bitafritina fi salatina. Maka farahnya, apa dendanya kalau kita ini sampai melaksanakan sholat kesiangan seperti itu? Harusnya gimana ya? Kita harus bayar bagaimana ya? Kita harus melakukan apa ya? Ya, mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Maka kemudian itu sampai kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, amalakum fiyya uswah, bukankah aku adalah suri tauladan bagi kalian? Ya, sudah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang tertidur dari yang sehingga orang tersebut tidak sempat melaksanakan sholat, itu bukanlah bentuk menyia-nyiakan sholat. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, amma innahu laisa fin naumi tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatin ukhra. فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. Sesungguhnya tidur itu atau tertidur itu bukanlah menyanyiakan sholat. Sesungguhnya menyanyiakan sholat itu adalah orang yang tidak sholat sampai masuk waktu sholat yang sesudahnya. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, hendaklah, ya, artinya ketika dia tertidur, maka ketika dia bangun, lakukan sholat. Nabi sholat. Lakukanlah sholat. Dan besok, balik. Lakukan sholat sebagaimana di waktunya. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, maknanya adalah barang siapa yang terlewatkan dari melaksanakan sholat, ya, dan dia membayarnya walaupun melewati waktu sholat itu, dia tidak perlu merubahnya. Ya, namun bukan berarti waktunya berubah untuk besok. Besok dia kembali ke waktu awalnya. Ya, kembali kepada waktu awal. Bukan kemudian hari ini jam 7, besok jam 7, lusa jam 7 dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi jika terlambat hari ini, maka besok kembali untuk melaksanakan sholat pada awal. Kemudian Abu Qatadah melanjutkan cerita. Ketika sudah mulai meninggi, matahari mulai meninggi, ya, para sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, halakna, atashna, ya Rasulullah, binasa kita. Kita kehausan. Kita kehausan. Maka Nabi SAW menjawab, la bulka alaikum. Kalian tidak akan binasa. Kalian tidak akan binasa. Setelah itu Nabi SAW pun menyampaikan, atliqu li ghumari, mana ambilkan tempat minumku. Maka diambillah tempat wudhu tadi, ya, tempat wudhunya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun menuangkan air dari itu, dan Abu Qatadah membagi-bagikan minuman untuk mereka manusia yang ada, ya, sehingga ketika mereka melihat air yang mengucur dengan derasnya dari tempat wudhu Nabi SAW tersebut, ya, membuat mereka berebutan untuk mengambil air tersebut. Maka Nabi SAW pun mengingatkan, ahsinul mala' kullukum sayyar. Kata Nabi SAW, perbaiki akhlak kalian, ya, yang rapi. Kalian semua akan minum dan tidak akan kehausan. Kata Nabi SAW. Maka mereka pun memperbaiki barisannya. Mereka ngantri, mereka minum sampai puas, bergantian terus. Nabi menuang,
Kata Abu Qatadah, aku yang memberi minum kepada mereka. Terus demikian. Ya, memberi minum mereka. Sampai tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali aku dan Rasulullah SAW yang belum. Setelah itu Nabi SAW pun menuangkan air kepada kata Nabi SAW, isyrab, silakan kamu minum wahai Abu Qatadah. Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, la asyrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Saya tidak akan minum sampai engkau yang lebih dulu minum ya Rasulullah. Ya, Abu Qatadah ingin mengedepankan Nabi Muhammad SAW untuk minum. Namun apa jawabannya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini menjadi satu kaidah. Ini menjadi suatu sunnah yang harus diperhatikan oleh umat Muhammad SAW ketika menyambut tamu. Beliau bersabda, Inna sa'il qaumi akhiruhum syurban. Sesungguhnya orang yang menuangkan minum untuk suatu kaum, dia yang terakhir minum. Ya, maka kata Abu Qatadah, aku pun meminumnya. Selesai, baru Nabi SAW meminum air tersebut. Dan Abu Qatadah pun mengatakan, maka manusia pun berkecukupan dengan air-air mereka, dan mereka tidak ada lagi yang kehausan. Ikhwatal iman di sini mengajarkan sebuah sunnah kepada kita bahwa antum ketika menerima tamu, menuangkan teh, menuangkan kopi, susu atau apapun kepada tamu-tamu itu, antum seharusnya, ini bukan suatu kewajiban, tapi adab dan etika yang sunnah dari Nabi, yang menjadi tuan rumah yang terakhir minum dan makan. Ya, yang terakhir minum dan makan. Jadi menuangkan untuk mereka dan kita tidak makan atau tidak minum kecuali mempersilahkan tamu kita untuk terlebih dahulu makan atau minum. Saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang menuangkan minum untuk suatu kaum, dia yang terakhir minum. Ya, ini adab sangat dijaga oleh mereka-mereka yang sangat memahami sunnah. Bahkan Anda memperhatikan sebagian masyayikh dan juga bagaimana yang dididikkan oleh orang tua juga ketika masih kecil, ketika menyambut tamu yang datang dan lain sebagainya. Kami diperintahkan untuk menyediakan minum untuk para tamu dan kami tidak boleh ngambil air tersebut atau apa yang disajikan. Kita, walaupun kami sebagai anak-anak sampai kami melihat misalnya menyajikan sirup misalnya, ya kami ingin banget minum sirup tersebut. Tapi orang tua kami stop, kalian tidak boleh minum. Kalian tidak boleh. Itu untuk tamu, itu untuk tamu. Nanti ketika tamunya sudah pada minum semuanya, kalian baru boleh meminumnya. Ini diantara akhlak adab yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ikhwatal iman bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa adab dan etika kita itu bukan dibentuk berdasarkan sebuah imperialisme atau sebuah penjajahan. Ya, adab-adab yang table manner yang dibuat-buat, ya, sesuatu yang kadang lebay, berlebihan, yang tidak jelas, tidak ada hikmah dan maksudnya. Tapi setiap apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW memberikan hikmah besar. Bagaimana seorang tuan rumah memuliakan tamunya, bagaimana seorang pemimpin, ya, bahwa beliau ini pemimpin, beliau mengawal ribuan orang dan ribuan orang itu minum dan beliau yang terakhir minum. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana beliau yang juga pasti haus. Demikian pula Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang meneruskan air minum itu kepada para sahabat. Pasti haus, tapi bersabar untuk memberikan minum kepada ribuan orang tersebut, yang baru setelah itu Abu Qatadah, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahmatullah. Maka tibalah kaum muslimin ke Tabuk, ya, dan mereka mendapati mata air itu sangat sedikit air. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan kemarin, innakum sata'tuna gadan insyaallah wa aina Tabuk wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiya an-nahar faman ja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati. Insyaallah besok kalian akan sampai ke mata air Tabuk. Dan kata Nabi SAW, dan insya Allah kalian tidak akan sampai di sana kecuali matahari telah meninggi. Maka barang siapa di antara kalian sampai di sana,
Jangan sampai menyentuh airnya sampai aku yang terlebih dahulu. Namun ternyata ada dua orang yang bergegas, ya, dua orang ini bergegas untuk ke mata air tersebut. Dua orang ini adalah dua orang munafik, ya, dua orang munafik. Mereka kemudian berusaha untuk menyerobot, untuk meminum air dari mata air itu, padahal tinggal sedikit yang ada di mata air itu. Maka ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mencela dua orang. Ya, ketika sampai kepada beliau, beliau mencela dua orang tersebut. Dan Nabi mengingatkan mereka dengan peringatan-peringatan. Dan ketika para sahabat mencelupkan tangan mereka di mata air itu, ya, sedikit-sedikit sampai mereka mencelupkan jari jemarinya di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membasuh wajah dan kedua tangannya di mata air. Dan beliau mengulang lagi seperti itu. Beliau wudhu, ya, bukan wudhu, membasuh wajah dan tangannya. Maka subhanallah ya ikhwatal iman, mata air yang tadinya cuma kecil airnya mengeluarkan air yang sangat deras. Ya, yang sangat deras. Sehingga para sahabat pun semuanya minum dari air tersebut. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Yushiku ya Mu'adz, in qala bika hayatin antara ma hahuna qad muli ajinana." Nanti insya Allah wahai Mu'adz, kalau umurmu panjang, kamu akan melihat tempat kering ini, Tabuk, akan menjadi kebun-kebun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat kering ini akan menjadi kebun-kebun. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebutkan sejumlah ciri-ciri yang bakal terjadi sesudah beliau. Hal-hal yang menjadi prolog dari akhir zaman. Kekuatan iman. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq, di dalam sirahnya, Nabi SAW bersabda, la in baqitum aw man baqiya minkum la tasma'unna bi hadzal wadi wa huwa aqsabu ma baina yadayhi wa ma khalfahu. Ya, kalau kalian umurnya panjang atau masih ada di antara kalian yang hidup, kalian akan mendengar tentang lembah ini yang semuanya akan menghijau, kata Nabi, sambil Nabi menunjuk ke depan dan ke belakang beliau. Ya, Nabi SAW menyampaikan ini semua akan hijau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sampai di Tabuk ini, dibuatkanlah kemah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Auf bin Malik radhiyallahu an. Aku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berada di dalam sebuah kemah yang terbuat dari kulit. Aku pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sesampainya di sana, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada di hari Tabuk itu, sampainya di Tabuk, Nabi SAW berkhutbah. Beliau bersabda, "Ma fin nasi mithlu rajulin akhidhin bi'inani farasihi liyujahida fi sabilillah wa yajtaniba syururan nas wa mithlu rajulin badin fi ghanamihi yaqri dhaifahu wa yuaddi haqqahu." Kata Nabi SAW, di antara pesan beliau di dalam khutbah itu, tidak ada orang seperti, artinya menunjukkan tidak ada orang yang baik. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil pelana kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi orang-orang yang buruk. Atau seperti seorang yang menjauh dengan kambingnya dan dia mengembalakan kambing, memuliakan tamunya dan menunaikan hak dari kambing-kambingnya, yaitu membayar zakatnya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di masa fitnah, di masa banyak orang rusak, orang buruk, di saat itu orang yang terbaik adalah orang yang sibuk dengan dakwah dan jihad di jalan Allah. Orang yang menjauh dari orang-orang yang buruk, atau orang yang slow living, orang yang mulai balik ke kampung, ke desa,
memelihara kambing, menanam, menjauhi kerusakan manusia yang besar dan banyak ini. Dan ketika ada tamu datang dimuliakan, dan dia juga membayar zakat dari kambing yang dipeliharanya. Di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Ibn Abi Shaybah di dalam Musannaf, dengan hadis dengan derajat yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa dia di masa Tabuk ini, ketika sesampainya di Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, dan beliau pada saat itu sambil menyandarkan punggungnya di sebuah batang pohon kurma. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas." Maukah kalian saya beritahu manusia terbaik dan manusia yang terburuk? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna min khairin nasi rajulan amila fi sabilillahi ala dhahri farasihi, aw ala dhahri ba'iri, aw ala qadamaihi, hatta ya'tiyahul maut. Wa inna min syarrin nasi rajulan fajiran jari'an, yaqra'u kitaballahi wa la yar'awi ila syai'in minhu." Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini dengan derajat yang hasan. Beliau bersabda, maukah kalian saya beritahu manusia terbaik dan manusia yang terburuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk? Nabi SAW kemudian menyampaikan, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah seseorang yang beramal untuk jihad di jalan Allah di atas tunggangannya, atau di atas kudanya, atau di atas ontanya, atau dengan kedua langkah kakinya, sampai dia mati di jalan Allah. Dan orang yang terburuk, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang fajir, yaitu orang yang pelaku dosa. Kata Nabi, fajir ini banyak maksiat, jarian, dan suka cerita, berani ngomong. Ya, dia pelaku maksiat dan dia berani bicara, menantang dengan maksiat yang dia lakukan. Yaqra'u kitab Allah, dia baca Quran, wala yar'awi ila syai'in minhu, namun tidak ada pelajaran sedikit pun yang dia ambil dari Quran yang dibaca. La haula wala quwwata. Ini di antara pesan Nabi SAW tentang dua jenis manusia. Manusia pertama, manusia yang terbaik, yaitu mereka yang manusia terbaik yang beramal di jalan Allah, di atas kudanya, di atas ontanya, atau di atas kedua kakinya. Mereka yang beramal di jalan Allah, apakah itu jihad, apakah itu dakwah, atau melakukan amalan-amalan besar yang lainnya, mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Dan sebaliknya mereka manusia-manusia yang terburuk, kata Nabi, orang yang fajir, pelaku maksiat, suka dosa. Dan dia terang-terangan bicara, ngomong, dan dia tidak peduli dengan ngomong, dengan membicarakan semua maksiat dan dosa-dosanya. Usah diem dong, aja diem, habis aja. Ya. Dan itu dia berani berbicara dengan maksiat dan dosa-dosanya. Yaqra'u kitab Allah, dia baca Quran. Subhanallah. Wala yar'awi ila syai'in minhu. Namun dia tidak mengambil hikmah pelajaran sedikit pun dari apa yang dia baca. Ikhwatal iman, ini gambaran orang-orang kafir. Orang-orang yang baca Quran. Bahkan mungkin bisa jadi hafal Quran. Namun dia cuma hafal lafaznya. Dia cuma tahu hak-hak hurufnya. Tapi tidak tahu tentang hak-hak ayat. Banyak yang bacaan tajwidnya luar biasa. Tapi tidak paham makna dari ayat. Tidak tahu apa yang harus diamalkan dari Quran yang dibaca. Maka subhanallah ya khawatan. Yang terkadang menjadi konsen sebagian besar kita di dalam membesarkan anak. Seringkali kita memikirkan dan berkeinginan agar anak-anak kita menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Padahal semestinya saudara saudara bagus menjadi penghafal Al-Quran. Tapi lebih baik dan lebih bagus saja adalah bagaimana mereka bukan cuma menghafal atau menjaga huruf-hurufnya dan ayat-ayatnya, tapi yang lebih baik lagi menjaga hukum-hukumnya, menjaga aturannya, menjaga tauhidnya, menjaga akhlaknya, mengamalkan isinya. Para sahabat radhiyallahu anhum
sedikit di antara mereka yang hafal Quran. Tidak semuanya hafal Quran. Bahkan tidak banyak di antara mereka yang hafal Quran. Namun yang pasti adalah mereka semuanya mengamalkan Al-Quran. Semuanya paham Quran. Itulah para sahabat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahmat. Terdapat sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Namun sayangnya sanadnya adalah dhaif, sanadnya lemah. Di mana di situ Al-Baihaqi menyebutkan Nabi SAW khutbah dengan khutbah yang cukup panjang. Beliau bersabda, wahai manusia, diisi. Wahai manusia. Adapun selanjutnya, karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Tali yang paling kuat adalah kalimat taqwa. Sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim. Sebaik-baik sunnah adalah sunnah Muhammad. Semulia-mulianya ucapan adalah zikrullah. Sebaik-baik kisah adalah Al-Quran. Sebaik-baik perkara adalah yang terpenting. Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para nabi. Sebaik-baik kematian adalah mati syahid. Dan sebuta-butanya buta. Buta yang sejati adalah kesesatan dari kebenaran. Dan sebaik-baik amal adalah yang memberi manfaat. Sebaik-baik petunjuk adalah yang diikuti. Seburuk-buruknya buta adalah butanya hati. Ini adalah sejumlah kalimat yang ada di dalam riwayat tersebut. Namun sayangnya riwayatnya adalah dhaif. Al-Hafidh Ibnu Katsir. Hasan, tutup pintunya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, setelah menyebutkan khutbah yang panjang ini, ya sebagaimana beliau sebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hadza haditsun gharibun wa fihi nakaratun wa fi isnadihi dha'fun wallahu a'lamu bissawab. Hadis ini adalah hadis yang gharib, yang aneh, penuh dengan kemunkaran, di dalam sanadnya ada kelemahan, wallahu a'lam bissawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk kurang lebih 20 hari. Ya, beliau 20 hari di sana. Ini riwayat yang sahih di dalam tentang hal ini. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dengan syarat Bukhari dan Muslim. Beliau selama 20 hari ini menunggu dan tidak terjadi peperangan apapun. Tidak menghadapi musuh manapun. Beliau mengutus sejumlah sariyah, pasukan-pasukan kecil untuk melihat, untuk sweeping di sekitar batasan-batasan negeri, perbatasan negeri Syam. Ya. Dan juga Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, pembesar Romawi, yang nanti insya Allah kita akan kaji pada kesempatan yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi SAW di masa itu beliau dijaga oleh sejumlah sahabatnya, ya, terutama di malam hari. Sebagaimana Imam Ahmad diriwayatkan dalam Musnadnya, Imam Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW di masa perang Tabuk, beliau ketika sholat di waktu malam, di belakang beliau sejumlah sahabatnya menjaga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika para sahabat sedang di Tabuk, akan munculnya angin yang sangat kencang. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami berperang bersama Nabi SAW ke Tabuk. Ketika sampai di Tabuk, Nabi SAW menyampaikan, "Amma innaha satahubbu al-lailata rihun syadidah, fala yaqumanna ahadun, faman kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu, fa'aqallaha, wa habat rihun syadidatun, faqama rajulun fa'alqathu bijabal tay'in." Kata Nabi SAW, nanti malam ini akan ada angin yang bertiup yang sangat kencang, kata Nabi SAW. Jangan ada yang berdiri, kata Nabi SAW. Barang siapa yang memiliki tunggangan kendaraan diikat. Ya, maka kami pun mengikat kendaraan-kendaraan kami. Dan memang benar, bertiuplah angin yang sangat kencang di malam itu. Ada salah seorang yang berdiri, maka dihempaskan oleh angin itu sampai ke gunung yang lain. Ya, di dalam riwayat Ibnu Ishaq, di dalam sirahnya, maka para sahabat melakukan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW, kecuali 2 orang dari Bani Sa'idah. Ya,
Salah satu keluar untuk keperluan tertentu, yang lainnya lagi untuk mencari ontanya yang hilang. Adapun yang keluar untuk keperluannya, maka dia mati. Ya, dia mati karena terhempas oleh angin itu. Adapun yang mencari ontanya ini ditiup oleh angin itu terhempas ke gunung yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika di Tabuk ini, Nabi SAW ketika wudhu, beliau membasuh anggota tubuhnya sekali, anggota wudhunya sekali-sekali. Ya, sebagaimana Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad sahih di ghairi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika peristiwa perang Tabuk, saya melihat Nabi SAW wudhu dengan membasuh anggota wudhunya sekali-sekali. Dan Imam At-Tirmidzi menyampaikan di dalam jami'nya, dan demikianlah yang diamalkan oleh seluruh para ulama, bahwa wudhu itu boleh dilakukan sekali-sekali, dua kali itu lebih afdal, dan yang paling afdalnya adalah 3 kali. Tidak ada yang lebih dari itu. Sekali-sekali, atau 2 kali, atau 3 kali. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, saya tutup dengan salah satu pesan Nabi SAW di dalam peristiwa. Beliau menyampaikan, ketika di Tabuk ini, datanglah Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di saat itu dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan di saat itu Nabi SAW menyampaikan bahwa akan sejumlah tanda-tanda hari kiamat. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di dalam Sahihnya, Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, aku menemui Nabi SAW pada waktu peristiwa Tabuk. Beliau di dalam kemahnya yang terbuat dari kulit. Aku mengucapkan salam. Beliau menjawab, salamku, ya, maunya Auf bin Malik cuma lewat saja. Maka dijawab salamnya oleh Nabi, Waalaikumsalam, dan Nabi SAW bersabda, udkhul, masuk. Ya, ternyata bukan cuma lewat, disuruh masuk. Saya masuk ya Rasulullah, nah, masuk. Maka aku pun masuk. Setelah itu Nabi bersabda kepada aku, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung 6 hal. 6 hal sebelum terjadinya hari kiamat. Apa 6 hal itu? Nanti insya Allah hadis ini akan menjadi bahan kajian kita pada kajian yang akan. 6 hal tanda sebelum hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, maut. Tanda yang pertama, kematian. Thumma fathu baitil maqdis. Tanda yang kedua, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Al-Aqsa. Thumma mautan ya'khudhu fikum kaqa'asil ghanam. 2 wabah besar yang akan memakan kalian, artinya membunuh kalian, seperti wabah yang mengenai binatang, mengenai kambing. Yang wabah itu, ketika mengenai kambing, pagi dia kena, malamnya mati karena wabah tersebut. Ya, itu tanda yang ketiga. Mastifadatul mal. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhir. Kemudian melimpahnya harta. Harta itu melimpah. Saking banyaknya harta, melimpahnya harta, seseorang dikasih 100 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Ya. Dikasih 100 dinar, dia nggak terima. Dia masih ngomel. Dia masih marah. Kok cuma 100 dinar? Ini nggak ada artinya. Ya. Thumma fitnatun. Kata Nabi SAW. Kemudian terjadi fitnah. Yang fitnah itu, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatku. Fitnah ini, ya fitnah itu adalah ketidakstabilan. Ya, ketidakteraturan, ketidakbenaran. Sesuatu yang berjalan di luar yang semestinya. Yang semestinya itu aturan Allah dan Rasulnya. Fitnah di luar itu. Fitnah ini kata Nabi, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalat. Fitnah itu tidak menyisakan satu pun rumahnya orang Arab kecuali akan kemasukan fitnah. Spesifik Nabi menyebutkan Arab. Tidak akan memasuki, dan fitnah itu
tidaklah satu pun rumah dari orang Arab kecuali akan kemasukan fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina badil asfari fayardi." Kemudian terjadi perdamaian antara kalian dan Banil Asfar, Romawi atau keturunannya, orang-orang bule. Banil Asfar itu sebutan orang Arab terhadap orang bule. Kalian berdamai dengan mereka. Kalian berkoalisi dengan mereka. Kalian bekerja sama dengan mereka. Kalian berdamai. Yang melakukan kebaikan banget dengan mereka. Fayaqdirun. Namun mereka khianat. Fayatunakum tahta thamanina ghayah. Tahta kulli ghayatin 12,000. Mereka khianat di dalam perdamaian. Dan akhirnya mereka menyerang kalian. Mereka datang menyerbu kalian dengan membawa 80 bendera. 80 negara berkoalisi untuk menyerang negeri-negeri kaum muslim. Yang tiap bendera ada 12.000 tentara. 12.000 kali 80. Tentara yang sangat besar jumlahnya. Yang nanti akan menyerbu kaum muslimin. Di dalam pengkhianatan bangsa bule ini terhadap umat Islam di dalam peperangan tersebut. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Abu Dawud di dalam sunannya. Ibnu Majah. Dan yang lain. Khawatir iman. Ini salah satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejumlah pesan. Sebagaimana yang tadi beliau sampaikan tentang peristiwa. Tentang Tabuk yang akan menghijau. Dan banyak hal lagi yang lainnya. Yang itu menjadi prolog. Menjadi pesan-pesan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dekatnya hari kiamat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam 6 perkara ini. Hitung 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Beliau menyampaikan awalnya adalah mauti. Kematian. Itu sebagai sebuah isyarat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dihitungnya terjadinya hari kiamat. Ya, mulai countdown dihitungnya, hitung mundur terjadinya hari kiamat sudah terhitung sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita memperhatikan sabda Nabi SAW ini, ikhwatal iman, bahwa antum kita semua ini sudah 1400-an tahun ya terlewat dari masa wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menunjukkan bahwa kita jauh lebih dekat dengan hari kiamat dibandingkan dengan orang-orang yang telah pergi sebelum kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, tema yang sangat menarik sekali, dan tadi berbagai peringatan-peringatan yang disebutkan dalam kisah tersebut semakin mudah-mudahan semakin menancapkan kita untuk semakin waspada, begitu ya, semakin waspada karena ada peringatan-peringatan dari Nabi SAW, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, yang Masya Allah tadi disebutkan juga oleh Ustadz bahwa kita tinggal countdown ya, tinggal menghitung hari mendekati hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan bekal kepada kita semua, yaitu bekal ketakwaan insya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan langsung secara interaktif bersama Ustaz Luna Ali. Dan alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan dari jamaah setia Bumiku Mengaji dari Bapak Hirus Hamzah di Melaka, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz. Amin. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sepanjang ekspedisi peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mengerjakan sholat duha? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, bolehkah berwudu dengan sekali saja pada saat kekurangan air di rumah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik.
Taufik barakallah. Pertama, Allah a'lam bishawab, tidak disebutkan riwayat tentang hal itu. Artinya menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melaksanakan sholat duha ketika safar. Ya, ketika safar ini ya, tetap Tabuk. Ya, karena kalau terjadi atau dilakukan, pasti ada riwayatnya. Ya, sebagaimana hal-hal kecil yang dilakukan oleh Nabi SAW pun diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka itu menunjukkan kepada kita di dalam perjalanan Tabuk ini Nabi SAW tidak melaksanakan salat duha. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh wudhu sekali saja karena air lagi sangat terbatas di rumah? Selama wudhu itu tidak batal, maka boleh Anda menggunakan wudhu yang belum batal ini untuk melaksanakan sholat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Ali atas pertanyaan Bapak Hairul Hamzah di Malaysia. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya melalui chatbox di Zoom Meeting ini maupun juga mengklik tombol raise pada aplikasi Zoom Meeting ini agar dapat bertanya langsung secara interaktif. Alhamdulillah di sini sudah ada Amr yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Tafadhol Amr. Iya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Dan mudah-mudahan apa-apa yang Ustadz sampaikan bisa kami fahami dan kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keberkahan Amin. Allah limpahkan kepada Ustadz dan dakwah Ustadz serta perlindungan dimanapun berada. Ustadz yang ditanyakan, misalnya di sini masalah akhlak tadi Ustadz yang kami ajarkan kepada anak-anak. Terkadang memang ada perbedaan antara uruf di Indonesia dan uruf di negara barat. Misalnya ketika di Indonesia, ketika memanggil orang tua, ayah, ibu, dengan sebutan yang sopan dan lembut, terkadang di Indonesia suka dibanding-bandingkan oleh anak saya ketika ada orang yang memanggil ibu bapaknya dengan sebutan nama. Saya kadang-kadang sulit menjelaskan bahwa budaya Indonesia itu cukup baik untuk diusung, apalagi sebagai Muslim. Tetapi terkadang anak-anak suka bilang, kita ini ada di Amerika, jadi nggak usah terkungkung sama budaya. Nah, kalau seperti itu, jawaban bijak dalam syariat Islam seperti apa, Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fiik. Benar bahwa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita muslimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kepada kita sebagai manusia yang terbaik dengan syariat yang terbaik, dengan adab dan akhlak yang paling mulia, yang setiap interaksi muslim dengan non-muslim di luar sana akan semakin terlihat, ya semakin mengetahui betapa besarnya kemuliaan syariat dan yang mulia ini. Dan setiap perbedaan-perbedaan yang anti lihat, yang dilihat oleh keluarga anti dari segala peradaban-peradaban di luar Islam, itu boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi anak-anak anak-anak umat Islam, mengajarkan kepada mereka bahwa inilah adab Islam dan itulah adab di luar Islam, yang semestinya dengan itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa kalau Islam itu memberikan ajaran akhlak dan adab yang terbaik, yang termulia, yang paling agung, yang dengan demikian insya Allah itu menjadi peringatan bagi anak-anak kita yang muslim bahwa supaya tidak meniru perilaku orang-orang kafir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz, mohon nasihat Ustadz, bagaimana kita memberikan nama untuk anak Ustadz? Atau cucu. Gimana? Memberikan nama dalam Islam Ustadz. Ya. Iya. Bagaimana masukan Ustadz dalam rangka memberikan nama kepada anak atau cucu yang akan dilahirkan dalam syariat Islam? Jazakumullahu khairan. Baik. Memberi nama, haruslah memberi nama itu dengan memiliki pelajaran di balik nama. Ya, hendaklah nama-nama itu menjadi sarana bagi orang tua sebagai sarana untuk mendidik anak-anak.
Jadi kalau misalnya dia memberi nama dengan nama-nama Nabi misalnya, atau dengan nama-nama sahabat misalnya, laki-laki atau wanita, sahabat atau sahabiyah, maka itu akan menjadi sebuah sarana bagi orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka nantinya. Ya, sebagai kisah kenapa Abi memberi nama kepada kepada kamu dengan nama Aisyah misalnya, atau dengan nama Fatimah misalnya, atau dengan nama Khadijah misalnya, atau dengan nama Safiyah misalnya, ya, misalnya seperti itu. Atau dengan nama anak-anak laki-laki dengan nama-nama yang ada ceritanya. Kenapa diberi nama dengan Abdurrahman, ya, atau diberi nama siapa atau siapa atau siapa. Yang dengan demikian ikhwatal iman itu bisa menjadi sarana kita untuk mendidik anak-anak kita nantinya. Itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah cara yang terbaik yang kita pakai untuk mendidik anak-anak kita. Dan berbeda dengan orang yang menggunakan nama-nama yang sifatnya itu mengidolakan tokoh-tokoh yang apalagi fiksi, apalagi cuma pemain olahraga dan yang semisalnya. Yang itu tidak memberikan dampak sedikit pun. Karena tidak sedikit dari para pemain-pemain itu, apalagi tokoh-tokoh fiksi itu, adalah pemain-pemain orang-orang yang pada hakikatnya bukanlah orang yang saleh, tapi lebih pada orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih boleh satu lagi Ustadz? Tapi ini juga di luar tema. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Situasi saya saat ini tidak sedang baik-baik saja, Ustadz. Rumah tangga kami sudah lama, anak-anak kami juga sudah cukup dewasa. Satu ada di universitas, satu masih di akhir SMA. Di pernikahan ini, puluhan tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, pernah ada kasus yang akan ada perceraian, tetapi dengan nasihat dan rekonsiliasi, saya dan suami mempertahankan rumah tangga ini dan dapat membesarkan anak sampai sekarang. Kemudian belakangan ini suami saya tanda kutip berulah kembali, perangainya kasar sekali sampai anak-anak juga misalnya ditonjok sampai berdarah untuk yang perempuan, yang laki-laki juga diajak bergulat seperti itu Ustadz. Sampai anak laki-laki saya yang sedang kuliah di luar daerah tidak mau pulang dan tidak ingin bertemu dengan ayahnya karena tanda kutip ketakutan dan ada trauma untuk anak perempuan saya. Akhirnya saya jadi terikat masa lalu dengan kasus yang dulu. Saya berpikir untuk bercerai untuk menyelamatkan hati saya juga anak-anak saya. Dan kondisi saat ini sedang terpuruk Ustadz. Jadi mohon nasihatnya apa yang harus saya perbuat melihat situasi suami yang seperti itu. Dan sepertinya perangai ini makin lama makin tambah jelek Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Jika yang disampaikan semuanya ini benar, maka anti harus menyelamatkan diri anti. Ya, dan juga memberikan suasana atau lingkungan atau rumah tangga atau tempat tinggal yang aman ya, sebelum nyaman yang aman bagi anak-anak anti. Ketika anti melihat keberadaan anak-anak itu dengan ayah mereka menimbulkan kemudaratan seperti yang disampaikan, maka yang terbaik adalah menyelamatkan diri. Ya, keamanan itu diprioritaskan ketimbang apapun. Karena aman itu adalah anugerah yang paling utama yang harus dinikmati dan disyukuri oleh seorang hamba sebelum dia mencari fasilitas-fasilitas tambahan yang lainnya. Kalau dia mendapatkan semua fasilitas tapi tidak merasakan atau mendapatkan keamanan, maka apa artinya semua fasilitas itu? Ya, keamanan itu menjadi sebuah prioritas utama. Maka wallahu a'lam bishawab yang perlu diperhatikan oleh yang bertanya, ana lebih kalau apa yang disampaikan benar, apa yang disampaikan bahwa sang suami atau sang ayah ini melakukan kekerasan fisik bahkan terhadap putrinya sampai menonjoknya sampai berdarah dan anak laki-lakinya diajak bergulat berkelahi yang seperti itu secara fisik, ini menunjukkan keburukan perangai yang tidak boleh didekati. Wallahu a'lam bishawab. Maka silakan nanti mengajukan perceraian terhadap sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz boleh satu lagi? Ahlan wa sahlan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi mohon nasihatnya. Ini kejadiannya sudah lama sekali dan Ustadz beberapa kali juga menjawab di persoalan-persoalan yang sama yang sudah kami dengar. Tetapi saya ingin meyakinkan diri bahwa zaman dahulu Ustadz, saya menikah dan kemudian seringkali ada kata perceraian-perceraian seperti itu. Tetapi kami tetap menikah. Dan sekarang ini usia kami tuh sudah tua Ustadz, sudah di atas 60 berpasangan. Nah, bagaimana status pernikahan saya Ustadz? Karena dulu suami saya mungkin mengatakan talak atau cerai kepada saya sudah lebih dari 5 kali atau sudah puluhan kali. Tapi kami tetap berumah tangga sampai sekarang. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz, karena saya bingung apakah harus bercerai, padahal kami masih menikah. Wallahu a'lam Asal. bishawab. Saya tidak bisa jawab pertanyaan. Coba saya tanyakan nanti kepada fatwa para ulama, saya carikan apakah bagaimana tentang status yang seperti ini. Tapi Anda tidak berani menjawab karena apakah itu pernikahan itu masih boleh atau tidak, Anda tidak tahu. Ya, ya karena sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa lebih dari 5 kali ya sebelumnya mengucapkan kalimat cerai dari sang suami. Ya ini kalau bicara tentang hukum syariatnya adalah bahwa yang penanya seorang muslim ini sudah tidak lagi halal bagi suami. Tapi ini sudah berlangsung sekian lama dan mungkin insya Allah saat ini tidak lagi seperti itu dan sudah sama-sama tua. Bagaimana dengan status pernikahan yang ada? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa jawab. Nanti saya tanyakan kepada para ulama atau para asatidzah yang lainnya yang mungkin bisa memberikan jawaban ini. Mungkin Kang Z bisa memforward pertanyaan ini ke anak atau Ummu Amar. Baik, baik siap. Insya Allah Ustaz. Yang Iya Ustadz, disampaikan. jazakumullahu khairan. Satu lagi pertanyaan singkat boleh Ustadz? Afwan, Silakan. sangat. Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kondisinya bila saya mempunyai teman yang usianya sudah tua juga Ustadz, menjelang 60-an, tapi dia tidak pernah sholat. Saya menasihati dia dan mengajak dia untuk belajar Islam, untuk sholat. Tapi sepertinya tidak mau dan cenderung agak keras kalau diberitahu. Apakah saya bisa mengatakan, wah dia tidak Muslim, padahal dia itu mengaku dia itu Muslim, seperti itu. Bagaimana Ustadz perlakuannya dan bagaimana atau apa yang saya lakukan untuk melihat situasi seperti ini? Jazakumullahu khairan. Anak khawatirkan yang bersangkutan adalah orang munafik. Ya karena kalau misalnya dia diajak untuk beriman kepada Allah, ya dia diajak untuk sholat dan yang semisalnya, tapi malah dia menolak, maka Anda wallahu a'lam bishawab, kemungkinan besar orang yang dengan karakter dan sifat seperti ini bukanlah seorang muslim yang benar atau mukmin yang benar, tapi lebih sebagai orang munafik. Ya, apalagi dia bersikeras seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya dia ditanya, apakah Anda Muslim? Dia pasti menjawab, dia Muslim. Baik, ditanya selanjutnya, apa tanda atau ciri bahwa Anda sebagai seorang Muslim? Apa cirinya? Apa yang Anda lakukan sebagai pembuktian bahwa Anda adalah seorang Muslim? Anda mengatakan syahadat, syahadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi pernahkah Anda menyembahnya? Ya, ketika Anda mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi Anda tidak pernah menyembahnya, maka itu menunjukkan Anda berbohong dengan statement Anda yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wajib. Baik, barakallahu fikum untuk Ummu Amar dan juga jamaah yang berada di Amerika maupun juga Kanada. Atas pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan menambah wawasan kita di kajian pada malam hari ini. Barangkali yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kami persilahkan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka insya Allah kajian akan segera ditutup.
Anda cek dulu di chat box juga tidak ada dan tidak ada yang resen juga Ustaz. Ya, insya Allah ini Masya Allah. tandanya akan segera berakhir kajian pada malam hari ini rupanya Ustaz. Allah barik Namun sebelum berakhir, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat terakhir dari penutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat sebelum kita mulai soal jawab, ada suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang u'udud sittan baina yaday sa'at. Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Itu yang disebut oleh Nabi SAW yang insya Allah itu akan menjadi tema kajian kita. Ya, kita coba berhenti sejenak pada hadis tersebut untuk mengetahui sebagian dari ciri-ciri akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan mencoba untuk mengetahui apakah ciri-ciri atau tanda-tanda itu sudah terjadi atau akan terjadi. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini ikhwatal iman apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, meluruskan kita, membenarkan jalan langkah-langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan setiap langkah ini di jalan kita di kehidupan dunia dan kita berakhir hidup kita di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kan. Baik.